Perkenalkan, nama saya Nofriantoni Saputra dengan NIM C2155201012 kelas TIA Studi Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Untuk slide yang kedua, batasan masalah. Bisa kalian lihat, kecerdasan buatan AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai bidang seperti machine learning, deep learning, natural computer vision, dan banyak lagi. Sering dan kemajuan teknologi dan peningkatan aksesibilitas perangkat keras dan lunak, perkembangan AI telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada era komputer analog digital pada tahun 1950-an, 1960, para ilmuwan seperti John Marvin memainkan peran penting dalam mendefinisikan bidang ini. Pada masa itu, fokus utamanya pada masa pengembangan algoritma yang dapat menyelesaikan masalah tertentu dengan lebih efisien daripada manusia. Namun, seiring dan kemajuan teknologi dan meningkatkan kapasitas perhitungan serta aksesibilitas data, AI mengalami revolusi besar pada era digital modern. Dengan adanya internet dan meningkatkan jumlah data yang dihasilkan setiap tahun, AI dapat belajar dari data tersebut untuk membuat prediksi dan mengambil keputusan yang lebih akurat. Dampak perkembangan teknologi kecerdasan buatan pada masyarakat. Perkembangan AI memiliki dampak signifikan pada berbagai kehidupan masyarakat. Peningkatan efisiensi yang membantu meningkatkan efisiensi dalam sektor-sektor seperti manufaktur dan transportasi, logistik, kesehatan, diagnosis medis, keuangan, trading otomatis, dan banyak lagi, untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan aksesibilitas teknologi. AI memungkinkan layanan kepada masyarakat luas melalui digital seperti asisten virtual, layanan online, dan shopping. Peningkatan inovasi. Lalu slide yang ketiga, gambaran kebutuhan fungsional data. Kebutuhan fungsional data dapat digambarkan sebagai kebutuhan yang berkaitan dengan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemahaman data dalam suatu sistem atau organisasi. Ini mencakup kebutuhan untuk menyimpan, akses, menganalisis, dan membagikan data secara efisien dan efisien. Beberapa contoh kebutuhan fungsional dapat meliputi penyimpanan data yang aman dan terorganisir, pengembangan sistem memungkinkan akses cepat dan mudah ke data, membangun infrastruktur dan mendukung analisis dan visualisasi data, membuat proses pengelolaan data lebih transparan dan terrekomendasi, memastikan integrasi dan akurasi data. Yang C, dalam konteks bisnis atau organisasi, kebutuhan fungsional atau data yang penting untuk mendukung operasi sehari-hari, pengambilan keputusan strategi, serta pemantauan kinerja dan evaluasi. D, untuk memenuhi kebutuhan fungsional ini, perusahaan atau organisasi perlu memiliki sistem manajemen informasi yang serta tim teknologi informasi yang terampil untuk mengimplementasikan solusi tersebut. Dalam era digital saat ini, di mana menjadi aset sebagai perusahaan memahami dan memenuhi kebutuhan fungsional, data menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis secara efisien. Lalu, gambaran kebutuhan non fungsional data. 1. Teknologi kecerdasan buatan. Artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasa memerlukan kecerdasan buatan. AI mencakup berbagai pendekatan dan teknik seperti pemodelan statik, pemahaman bahasa alami, pembelajaran mesin. Dampak AI. Yang kedua, dampak
AI pada masyarakat sangat luas dan beragam. Beberapa dampak positif meliputi peningkatan efisien dan sektor seperti kesehatan, pendidikan, transformasi, dan bisnis. AI juga membantu dalam meningkatkan inovasi dan penemuan baru dalam berbagai bidang. Yang ketiga, kebutuhan non-fungsional dapat berkaitan dengan aspek-aspek seperti keamanan data, privasi data, etika penggunaan data, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap data. Contoh kebutuhan fungsional data meliputi keamanan data, memastikan bahwa data tetap aman dari akses tidak sah atau manipulasi. Privasi data, memastikan bahwa hak pribadi individu terlindung saat menggunakan atau mengelola data mereka. Etika penggunaan data, memastikan bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data dilakukan dengan cara etis dan sesuai dengan standar hukum. Tanggung jawab sosial perusahaan memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara sosial terhadap dampak penggunaan terhadap masyarakat. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan non-fungsional ini, organisasi perlu memiliki kebijakan dan prosedur terkait keamanan privasi data serta mengikuti standar etika dan penggunaan. Selain itu, penting untuk memiliki tim khusus yang bertanggung jawab atas aspek ini serta. Lalu slide yang kelima, jadwal rencana tahapan. Penggunaan teknologi cerdasan buatan artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai pendekatan teknik seperti pemodelan statik, pemahaman bahasa alami, dan pembelajaran mesin. Dampak AI pada masyarakat. Dampak pada masyarakat luas dan beragam. Beberapa dampak positif meliputi peningkatan efisien dalam sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan bisnis. AI juga membantu dalam peningkatan inovasi dan penemuan baru dalam berbagai bidang. Namun juga beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan, misalnya adopsi AI dapat menyebabkan pengangguran karena otomatisasi pekerjaan tertentu. Selain itu, masalah privasi dan data keamanan menjadi lebih kompleks dan aman adanya AI. Kebutuhan non-fungsional data. Kebutuhan fungsional data berkaitan dengan aspek-aspek seperti keamanan data, privasi data, etika penggunaan data, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap data. Contoh kebutuhan non-fungsional data meliputi keamanan data, memastikan bahwa data tetap aman dari akses tidak sah atau manipulasi. Privasi, memastikan bahwa hak pribadi individu terlindung saat menggunakan atau mengelola data mereka. Etika penggunaan data, memastikan bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data dilakukan dengan cara etis dan sesuai dengan standar hukum. Tanggung jawab sosial perusahaan, memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab sosial terhadap dampak penggunaan terhadap masyarakat. Sekian dan terima kasih.